Hai food lovers, balik lagi nih di channel Twin Kitchen. Hari ini kami mau ajak kamu buat bikin rendang sapi. Siapa sih yang gak tahu rendang sapi? Dengan tekstur daging yang empuk dan punya ciri khasnya sendiri dan cocok banget dimakan dengan nasi aja, udah bikin makanan kamu enak banget. Nah, yuk kita sama-sama buat. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu 120 gram bawang putih, 160 gram bawang merah, 6 batang serai, 140 gram lengkuas, 90 gram jahe, 100 gram cabai rawit, 8 butir kemiri, 200 gram cabai merah keriting, 6 lembar daun salam, 7 lembar daun jeruk, 18 butir cengkeh, 18 butir bunga kapulaga, 10 butir kembang lawang, 8 gram ketumbar disangrai, gula merah secukupnya, 4 gram jintan dihaluskan, 2 lembar daun kunyit, dan air secukupnya. 1,6 liter santan cair, 2 liter santan kental, dan yang paling penting, 2 kilo daging sapi yang sudah dipotong dalam bentuk dadu. Langkah pertama yaitu blender semua bahan untuk bumbu rempahnya. Nah, kami di sini pertama blender cabai merah dan cabai rawit. Nah, air di sini kita tambahkan untuk membantu dalam proses blenderannya. Kemudian, untuk bumbu-bumbu rempahnya ada cabai merah, cabai rawit, kemiri, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, dan ketumbar. Atau bisa kamu tonton ulang di video. Lalu, kalau kamu punya blender yang lebih besar, kamu bisa langsung memblender semua bumbu-bumbu rempahnya. Di sini prosesnya terlihat lebih banyak, tetapi kalau kamu punya blender lebih besar, itu lebih baik, supaya bumbu rempah langsung terblender semua. Nah, ini jadi ada yang menarik dari resep ini. Pada umumnya, resep rendang untuk lengkuas ataupun serai tidak di blender, tetapi pada resep kami blender, agar ketika di blender, bumbu rempah tersebut akan lebih menyerap ke dalam daging sapi. Jadi, rasanya akan lebih gurih dan nikmat. Setelah selesai proses blender, masukkan ke dalam wadah terpisah. Kemudian, aduk semua bahan yang di blender hingga tercampur dengan rata. Selanjutnya, panaskan wajan dengan api sedang. Kemudian, masukkan daging dan susun dengan rapi. Pastikan semua daging menyentuh wajan ya. Kemudian, tuang bumbu yang sudah di blender hingga rata ke seluruh bagian daging. Kemudian, aduk hingga rata. Tutup wajan dan masak selama 30 menit. Pastikan wajan yang kamu gunakan memiliki tutup. Setelah 30 menit, buka tutup wajan dan masukkan bahan-bahan seperti bunga kapulaga, kembang lawang, cengkeh, daun salam, daun jeruk, dan daun kunyit. Setelah itu, aduk hingga rata dan masak kembali hingga mendidih. Tutup kembali wajan dan masak hingga mendidih sekitar 10 hingga 15 menit.
Kemudian, buka tutup wajan dan tambahkan garam dan gula merah. Di sini garam dan gula merahnya opsional ya. Jadi, kamu bisa menggunakannya sesuai dengan selera kamu. Aduk hingga tercampur dengan rata. Step selanjutnya, masukkan santan cair dan masak hingga air menyusut. Pastikan kamu mengaduk rendangnya dengan pelan karena takut santannya pecah. Masak dengan api sedang. Usahakan jangan meninggalkan masakan. Tetap aduk sesekali hingga air santan menyusut. Waktu yang dibutuhkan untuk air santan menyusut sekitar 40 hingga 50 menit. Setelah air menyusut, masukkan santan kental dan aduk hingga tercampur rata. Diamkan dan aduk sesekali agar santan tidak pecah. Nah, kamu juga harus mengaduknya dengan pelan, karena di sini proses di mana minyak akan dihasilkan dari santan. Aduk sesekali dan tunggu hingga air santan menyusut dan menghasilkan minyak untuk rendang. Waktu yang dibutuhkan hingga santan kental menyusut sekitar 40 hingga 50 menit seperti santan cair. Masak rendang hingga tidak tersisa santan lagi. Pastikan santan kering. Terus aduk dengan perlahan jika kamu merasa masih tersisa santan. Nah, total waktu yang dibutuhkan untuk membuat rendang ini sekitar 2 hingga 3 jam. Gimana? Lama? Tapi rasanya pasti enak kok. Lihat deh warna yang dihasilkan. Dengan perpaduan coklat kehitaman yang mengunggah selera. Bahkan dari videonya aja, kita udah bisa tahu. Wanginya mantap banget. Rendang ini cocok banget jadi lauk kamu hanya dengan nasi panas aja. Simple banget kan? Aku udah nih bikin, kamu kapan? Yuk kita lihat teksturnya. Nih, lembut banget kan dipotong? Nah, ini tekstur bagian dalam dagingnya. Pastinya lembut dan empuk. Siapa sih yang bisa nolak makan rendang? Aku aja nggak bisa. Kamu bisa. Ya udah, yuk kita bikin bareng-bareng. Jika kamu suka videonya, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Bye-bye!